Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-Habib membuka nasihatnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan Allah di masjid ini Baitul Alam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khairul anam. Dan beliau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan usaha beliau dengan kemudahan beliau kita mendapatkan banyak petunjuk kepada seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara di sini yang pertama di sini yaitu tentang silaturahim, dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu saling berkasih sayang antara sesamanya. Kita akan menyebutkan judul yaitu tentang pemuda di zaman sekarang. Dan pemuda ini kita ketahui bersama bahwasanya merupakan salah satu marhalah atau masa dalam kehidupan kita yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia kepada orang-orang di masa pemudanya, dan ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga annahu idza ijtama'u ma'a syababi mal wal qarab syabab wa yang mana pemuda ini ketika dikumpulkan bersamanya yaitu kesempatan al-farah dan harta. Kalau dua ini berkumpul pada pemuda dan berkumpulnya dalam kebaikan, maka akan memberikan banyak daripada kebaikan-kebaikan. Tapi ketika pemuda berkumpulnya daripada pemuda ini harta dan kesempatan atau waktu luang, tapi digunakan untuk keadaan yang tidak baik, maka akan memberikan kerusakan yang sangat besar. شاب نشأ في طاعة الله هذا من سبب الذي يدعوه الله بالعرش يوم الظل شاب نشأ في طاعة الله. Dan beliau menyebutkan dari antara salah satu daripada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا وعد رأيت الشباب شرطة من الجنود. Dan sesungguhnya pemuda ini merupakan bagian atau cabang juga daripada al-junud, bala tentara. والجنود فنون أشكال. Oh, bukan junud. Junud ini kegilaan. Pemuda ini memang ingin menampakkan segala sesuatu daripada kegilaannya biasanya. الجنود فنون أشكال ليس على شكل واحد. Dan junud ini berbagai macam hal ada, berbagai macam bentuk. لهذا لما ترى شباب الجنود ترى كثير من الشباب كل ما شاف منهم نوعان جنود. Dan kita lihat karena memang keadaan pemuda ini yang memang kalau istilah kita gila, maka banyak perkara-perkara yang biasa dibuat oleh pemuda yang berbagai macam. لأنهم هؤلاء أصحاب الجنود لم يكن القدوة الصالحة والاتباع الصالحين. Karena memang orang-orang yang gila ini kadang-kadang lupa dengan contoh teladan yang bisa dijadikan oleh mereka sebagai teladan. ولهذا لو تخرج الإنسان إلى المخازن إلى الأسواق تجد الشباب نساء ورجال أشكال من الذي يقص شعره يلبس ويظهر مثل الدين من الحياة سبحان الله.
duduk bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ada yang juga memakai pakaian yang sangat pendek, yaitu memakai celana pendek. ولهذا إذا لم يرد الكتب الصالحة للشاب وإلا انحرف، والانحراف مصيبة خاصة في هذا الزمان وسائل الانحراف كثيرة. Dan kalau pemuda ini tidak ada contoh yang bisa dijadikan sebagai contoh, maka akan betul-betul melenceng. Dan sebab untuk melencengkan seorang pemuda ini itu sangat banyak. أن سيدي إذا خرج من البيت مش خارج البيت، لو كان من البيت في التلفزيون على طول مصيبة كل شيء موجود، حرام، زنا، لواط، شرب خمر، مخدرات، مصيبة كل شيء موجود على التلفزيون في البيت. ويوم يا خارج كله مصيبة موجود، لا معصية معصية كله موجود. ما الذي يمنع من أن ينحرف؟ القدوة الصالحة للمربي. وما قيل لولا المربي ما عرفت ربي. Makanya kita lihat banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pemuda yang hidup zaman sekarang. Tidak usah jauh, kita saja dengan HP atau telepon genggam yang ada di tangan kita, itu berbagai macam keburukan bisa dilakukan. Ada zina, ada macam-macam keburukan. Belum lagi ketika kita keluar rumah pun akan menyaksikan banyak betul hal-hal yang dapat membuat kita menyimpang atau melenceng daripada yang semestinya kita lakukan. Dan itu sebab utamanya yaitu karena kita kehilangan contoh teladan dalam menjalani kehidupan seharian kita. Beliau juga menyebutkan laulal murabbi ma'al rabbi. Kalaulah bukan karena ada orang-orang yang mendidik yang menjadi qudwah bagi kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. ولهذا كما قيل إن الشباب والفراغ والجدة جدة بمعنى إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. Maka di dalam sebuah pepatah yang sangat terkenal, inna syabab wal faragh wal jidah, sesungguhnya masa muda dan waktu kosong dan juga memiliki harta ketika tidak berkumpul pada seorang pemuda, kemudian tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan menjadi perusak yang amat sangat merusak daripada perusak-perusak yang lain. ولهذا ما صار الصالحون صالحون إلا بمجالسة الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء من جليسه المرء على دين خليله وينظر أحدكم من يخالف. Maka tidaklah ada orang saleh bisa menjadi orang yang saleh kecuali dengan duduk bersama orang-orang saleh. Karena duduk dengan orang-orang saleh bisa menjadikan kita menjadi saleh. Dan karena memang setiap orang itu dilihat agamanya daripada agama teman yang dia bergaul dengannya. Maka kalau ingin tahu agamanya seseorang, lihatlah agama daripada kawannya. ولهذا كما قيل من جالس جانس ومن جالس الأخيار يريد الخير والأسرار. يقول الإمام الشيخ محمد بن الصفار من كتاب القول والقانون يقول من جالس الأخيار يريد الخير والأسرار ومن جالس الأشرار يريد العار والنار. Maka di dalam kasidah yang menyebutkan tentang bagaimana beruntungnya orang-orang yang duduk bersama orang-orang baik dan bagaimana sesaknya orang yang duduk bersama orang-orang yang buruk. Beliau menyebutkan manjalas jalas, barang siapa yang duduk dengan orang-orang maka dia akan sendiri akan terpengaruh dengan orang-orang yang dia duduk bersama mereka. Begitu beliau bikinkan salah satu halang perkataan daripada ulama, manjalas al-akhir, barang siapa yang duduk bersama orang-orang saleh maka yang dimiliki orang-orang saleh tersebut daripada kebaikan itu biasanya terpengaruhi daripada orang-orang yang duduk. Begitu juga ketika kita duduk banyak dengan orang-orang yang banyak membawa keburukan, maka setidak banyak sedikitnya itu juga kita akan terpengaruh daripada keburukan dari orang tersebut. ولهذا كان بشارة أهل آخر الزمان المستقيمين فيهم لو أجروا 50 من الصحابة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تجدون على أعوانا والخير ولم يجدوا كل ما كان في هذا الزمان مستقيم ومنتبه فإنه من بشارة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم الذين اشتغلوا
صحابنا وأحباب النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله اشتاقوا يذكرون من آخر الزمان وقال الصحابة واليوم يقولون بأن الخبر يعني يقولون بأن لو استقاموا على طريقتي لأسقيناهم ماء غدقا. Kemudian beliau menyebutkan tentang kondisi umat di akhir zaman. Bahkan Rasulullah telah memberitahukannya jauh-jauh hari ketika beliau SAW sedang duduk bersama sahabatnya, yang mana beliau menyebutkan tentang orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau sangat rindu dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya. Para sahabat yang dulu ketika itu memberitahu, bukankah kami adalah sahabat-sahabatmu? Maka Rasulullah mengatakan, kalian adalah sahabat, tapi yang dirindukan adalah saudara-saudara. Siapa mereka? Yang mana mereka datang setelah baginda Rasulullah, yaitu orang-orang kita yang di akhir zaman ini, yang mana kita mau berkorban, mau beriman kepada baginda Rasulullah SAW, walaupun kita belum pernah melihat beliau, walaupun kita belum pernah duduk sama beliau, tapi mau beriman dengan beliau SAW, ini merupakan sesuatu yang amat sangat besar. Kita mau istiqamah di zaman yang memang betul-betul banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh para pemuda. Beliau menukilkan ayat wa'allam istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadqa. Kalau kalian betul-betul istiqamah di atas tariqah, di atas jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi mereka. Ma'an ghadqa, yaitu rezeki yang amat sangat banyak. لهذا إذا جاء مقابل الذكر سبق للزمان أن الشباب والفراغ والجدال كما قصد المصلحة للمرء أي مصلحة يستعان بالمال والشباب على طاعة الله ومن صالحه كمان أنه يستعين بماله وفراغه بتقوى الله وطاعة الله وإخوانه الصالحين بإذن الله يكون خيرة الناس وهو مصلحة للمرء أي مسلم. Maka kalimat pepatah yang kita dengar tadi, sesungguhnya masa muda, sesungguhnya waktu luang, waktu kosong, dan sesungguhnya harta merupakan perusak yang paling berat merusak daripada seseorang, itu bisa diganti ketika tiga hal tersebut digunakan untuk kebaikan. Ketika masa mudanya digunakan untuk kebaikan, hartanya untuk kebaikan, kesempatan waktu luangnya digunakan untuk kebaikan, maka bukan menjadi mafsadah, tapi maslahah, yaitu merupakan maslahah daripada segala kemaslahatan yang ada. هذا يجوز للعمر بهذا الذكر ثم ذكر المعية خاصة للشباب لما يتعرضوا للفتن ونظر الحرام والنساء والربا والعزل وظاهر الفساد، فإذا وافق هذا الذكر خمسة أذكار ثم ذكر المعية كيف يذكرها بلسانه بطريقه بين معين وهي الله معين الله معين الله عالم الله ناظم الله شاهدي الله قريب. خمسة أذكار الذكر معين خمسة أذكار تكون دائما ذكرنا في الطريق والسلوك والجامع الواصل أجل الله معين الله عظيم الله ناظم الله شاهدي الله قريب مؤمن. خمسة أذكار هذه أيضا هذا ذكر من أسراره أنه إذا قرأه الإنسان إذا جاءه الأرض ما كان يموت. فيذكر هذا القرآن ذكر بدخول القلب حتى يكون ذكره بقلبه دخول عندما قلب القوي، فإذا كان أضاء قلبه بهذا الذكر يأتيه الله هذا كثير الناس ما يؤمنون في موتك كان tidur kita tidur bangun ada tidur Allah mu'in Allah radhi Allah nadri Allah syahidi Allah qarib inni kalau benar tapi tidur Dan beliau berpesan, ada sebuah wirid yang disampaikan oleh Habib Umar Hafid untuk kita para pemuda di akhir zaman ini dalam menghadapi segala tantangan yang ada, yaitu sebutkan 5 ini: Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Maka kalau ini kita ulang-ulang terus, maka akan memberikan banyak kebaikan. Kalau kita gelisah, kita ulang-ulang terus, maka kegelisahan tersebut akan hilang dan kita mudah untuk tidur. Ini zikir ini bagi pemuda di akhir zaman dalam menghadapi berbagai macam masalah ataupun tantangan. Sama-sama Allahumma inni Allahumma inni Allahu hadiri
مستمعين الله حاضرين الله ناظرين الله شاهدين الله قريب مني الله معين الله حاضرين الله ناظرين الله شاهدين الله قريب مني. Dan beliau terakhir tadi berwasiat agar kita senantiasa melazimkan wirid ataupun zikir. Kita baca ayat kursi sebelum masuk rumah, waktu masuk rumah, dan ketika masuk rumah ditambahkan dengan 30. Kemudian beliau juga berwasiat agar kita banyak membaca yang mana memberikan banyak ganjaran, di antara diberikan kecukupan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, aman daripada azab kubur. Ini kebaikan daripada zikir-zikir yang kita ucapkan tadi. Mohon maaf agak sedikit panjang kata beliau. Kita buka sekarang pertanyaan untuk singkat saja. Mungkin 2 pertanyaan saja kita buka. Kemudian setelah kita ada mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Dan sebelum mengucap la ilaha illallah biasanya orang Aceh itu kan menyebut ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karim, apa hikmahnya itu ya? لا شك أن هذا الذكر الذي ذكره هو ذكر لله عز وجل واستغاثة من الله أن يكفيه أن يكفيه كل شر ولا يكفيه بما يجري من مغاليه وآيات هذا الذكر له معاني وكثير يستغيث الإنسان بشخص تصديق الله Zikir yang disebutkan tadi ya Latif ya Latif dan setelahnya tidak dipungkiri bahwasanya itu merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, dan itu di antara fadilahnya yang paling utama yaitu akan memberikan keamanan daripada segala keburukan dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdir-takdir daripada kebaikan-kebaikannya. Itu salah satu fadilahnya, mengamankan diri daripada segala keburukan. Kita cukupkan, ada lagi satu lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, kami kan pemuda ini kan hari-hari kadang buat dosa, habis itu sholat minta doa sama Allah Ta'ala, kadang malu karena banyak dosa itu. Apakah Allah kasih ampun kepada kami? Kadang kami malu minta sama Allah Ta'ala kan, mintanya banyak, cuma dosa pun banyak. Nah jadi mohon saya memberi nasihat untuk kami pemuda-pemuda ini kan, kadang tidak lalai, kadang banyak dosa. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingat sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita. Ini pertanyaan tadi, yaitu mungkin tidak semuanya mendengar bahwasanya kita pemuda ini kadang-kadang banyak melakukan maksiat. Banyak betul maksiat yang kita lakukan pemuda. Kemudian kami juga melakukan sholat, tapi kadang-kadang kami malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kami banyak, tapi kami banyak melakukan maksiat. Jadi apa yang harus kami lakukan? Permintaannya banyak, tapi kami juga banyak maksiat. Malu kami kepada Allah. Beliau menyebutkan bahwasanya jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berputus asa daripada rahmat yang dalam Al-Qur'an kecuali mereka orang lain kafir. Maka jangan pernah berputus asa. Bahkan dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law balagat ya ibadi law balagat dhunubuka ana as-sama, tsumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai hamba-hambaku, kalaulah dosa-dosa kalian menghubung tinggi sampai ke langit penuh ini antara dunia sama langit dengan dosa yang kita kerjakan, ingat ketika kita minta keampunan daripada Allah, apa kata Allah? Ghafarullah, aku ampuni semua dosa-dosa tersebut. Jadi jangan pernah berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. ولهذا اليأس من رحمة الله من كبر كبائر الذنوب قابل الرجاء بالله عز وجل. الرجاء هو من الأمور المتقرب على بيت الله يريد رحمته ورحمته. Dan bahwasanya berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kabair, termasuk salah satu dosa yang merupakan dosa-dosa besar. Maka jangan sampai kita berputus asa daripada rahmat Allah. Dan lawan daripada berputus asa daripada rahmat Allah ini adalah raja, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan yang sedang kita. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طريق التوبة هذه باب مفتوح لا تغلق إلا بإحدى مرحلتين، إما بلوغ الروح الطلاق والموت أو بلوغ الشمس من المغرب. بلوغ الروح الطلاق والموت يقول تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك يقول رسول المغرب يقول تعالى في سورة الأنعام هل ينظرون إلا ساعة الآن كنا في ساعة يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل فيه ينظرون فلم تصيب آيات ربك أي طلوع الشمس من مغربها آخر الزمان قبل ليل ساعة الشمس من إذا طلعت من مغربها أول الناس باب التوبة فلما تروح الاحترام والحقوق قبل ذلك باب التوبة مفتوح فإن الله يحب التوابين ويحب Maka kita dengarkan dari penjelasan Habib tadi, Allah mengumumkan agar kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah, senantiasa berharap kepada Allah. Allah mengumumkan kepada seluruh manusia di dalam Al-Quran, wa inni laghafar. Allah menegaskan sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun. Ini Allah mengumumkan supaya kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun. Kepada siapa Allah mengampuni? Dimantap, yaitu kepada mereka yang bertobat kepada Allah. Kemudian kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada mereka yang beramal saleh. Kemudian mereka yang senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka empat sifatnya adalah orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keampunan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terbuka, lebar dan sangat luas. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang selama orang tersebut masih hidup. Selama dia masih hidup, maka keampunan Allah itu senantiasa terbuka. Dan bahkan disebutkan tadi di dalam surat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala betul-betul menerima, menunggu datangnya seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima keampunannya, yaitu kapan? Selama sampai sebelum terbit matahari daripada sebelah barat. Jadi selama belum itu terjadi semuanya, maka berharaplah kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan keampunan atas apa yang dilakukan.
mungkin kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan daripada nasihat-nasihatnya itu bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian selanjutnya kami mohon maaf kepada jemaah sekalian karena memang akhirnya setelah itu juga estafet terus sampai nanti malam itu kita agak jauh sedikit, maka untuk usaha untuk salaman kita salaman dengan hati. Allahumma ya Rabbal alamin khair wa amin Allahumma khair wa amin الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. أستغفرك